Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan STEAM di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Pranistika Pujaningrum, NPM 22030504040, kelas PGSD 6A, untuk memenuhi tugas asesmen tengah semester pada mata kuliah STEAM, dosen pengampu Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Pertama, konsep pendekatan STEAM di sekolah dasar. Pendekatan STEAM yaitu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics, merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 disiplin ilmu untuk menciptakan proses belajar yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata di sekolah dasar. Pendekatan ini sangat potensial karena dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Oke. Cakupan pendekatan STEAM dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dikemukakan oleh Fortuna dan Kusuma 2023, yaitu yang pertama, sains. Menurut definisi, sains melibatkan pengembangan teori dan model yang menjelaskan fenomena alam berdasarkan bukti empiris. Saat diterapkan, sains meliputi ilmu fisika, kimia, biologi, dan bidang turunannya. Yang kedua, teknologi. Teknologi dalam pembelajaran menggunakan STEAM mencakup pengaplikasian pemahaman dalam sains dan teknologi dan dirancang untuk melahirkan solusi yang inovatif dan dapat memengaruhi manusia dan lingkungan. Teknologi mencakup beberapa bidang turunannya, yaitu teknologi komunikasi, energi, dan medis. STEAM merupakan perkembangan metode pembelajaran yang dapat membantu anak untuk dapat mengeksplorasi ide dan gagasan serta memecahkan masalah melalui kemahiran anak yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka dan bersifat teknis. Di era digital dan teknologi saat ini, pekerjaan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menjadi semakin meningkat. Penerapan metode STEAM dalam pembelajaran dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan di masa depan yang semakin rumit. Pembelajaran STEAM juga dapat membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan di abad ke-21 seperti kemampuan intrapersonal, memecahkan masalah, dan kerjasama dalam tim. Anak-anak belajar untuk meningkatkan daya kreasi mereka untuk melihat enigma dari berbagai perspektif dan mengembangkan solusi yang inovatif. Metode STEAM dapat membantu anak-anak kelompok usia 5-15 tahun yang masuk ke dalam kategori balita hingga remaja untuk dapat melakukan eksplorasi, memvisualisasikan ide-ide mereka, dan mengkomunikasikan gagasan mereka. Yang ketiga, ada teknik.
Teknik merupakan sebuah penerapan dari teknologi. Dalam pelaksanaannya, teknik memiliki beberapa cara kerja, yaitu identifikasi masalah dan memecahkan masalah. Yang keempat, ada art atau seni. Seni merupakan sebuah media bagi anak untuk dapat mengeluarkan ide-ide kreatif miliknya. Dan dalam seni, anak-anak dapat mengekspresikannya melalui media gambar atau lukisan maupun musik. Yang kelima ada matematik. Matematika merupakan konsep dasar yang harus dipahami oleh anak, karena di dalamnya anak-anak dapat mempelajari keterampilan menghitung dan melakukan pengukuran, dan dapat melatih fokus serta ketelitian anak dalam mengerjakan kegiatan berhitung maupun pengukuran. Yang selanjutnya, apakah STEAM dapat diterapkan di sekolah dasar secara komprehensif? Pendekatan STEAM dapat diterapkan secara komprehensif di sekolah dasar, asalkan disesuaikan dengan perkembangan kognitif dan karakteristik peserta didik. Anak-anak sekolah dasar belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung dan pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, pendekatan STEAM yang menekankan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dan eksplorasi sangat sesuai diterapkan di jenjang ini. Pembelajaran menggunakan pendekatan STEAM merupakan salah satu terobosan bagi pendidikan di Indonesia yang berupaya mengembangkan kemampuan untuk menciptakan ekonomi berbasis sains dan teknologi. Melalui STEAM, pendidik juga dapat mengajak siswa untuk berpikir secara komprehensif dengan pola pemecahan masalah yang berdasarkan 5 aspek dalam STEAM yang bertujuan untuk mengajarkan siswa berpikir kritis dan memiliki teknik atau desain untuk memecahkan masalah. Guru sekolah dasar perlu menguasai 4 kompetensi, yaitu sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Melalui kelebihan dan karakteristik yang dimiliki pendekatan STEAM, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru sekolah dasar. Namun, untuk penerapan yang komprehensif dibutuhkan beberapa prasyarat penting, seperti yang pertama, pelatihan guru agar mampu merancang pembelajaran lintas disiplin. Yang kedua, fasilitas dan media pembelajaran yang mendukung kegiatan eksplorasi. Yang ketiga, dukungan kurikulum dan kebijakan sekolah. Yang selanjutnya, kelebihan pendekatan STEAM. Yang pertama, mendorong berpikir kritis dan kreatif. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga diajak untuk memecahkan masalah nyata dengan pendekatan lintas disiplin. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu secara kontekstual. Ilmu pengetahuan tidak diajarkan secara terpisah, tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari yang bermakna. Yang ketiga, mengembangkan kolaborasi dan komunikasi. Melalui proyek kelompok, siswa belajar bekerja sama
dan menyampaikan ide mereka dengan efektif. Yang keempat, meningkatkan minat belajar. Aktivitas yang melibatkan seni dan teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Yang kelima, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21. STEAM mengembangkan kompetensi yang esensial seperti problem solving, inovasi, dan literasi teknologi. Yang selanjutnya, kekurangan pendekatan STEAM. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru mengenai pembelajaran STEAM. Mengingat model pembelajaran ini masih terbilang baru dan tak sedikit guru yang masih kurang memahami penerapan pembelajaran STEAM di kelas. Alhasil, guru masih menerapkan model pembelajaran lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Yang kedua, siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain. Kekurangan pembelajaran STEAM berikutnya adalah adanya kemungkinan membuat siswa cenderung kurang menghargai mata pelajaran lain seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ilmu pengetahuan sosial, olahraga, dan sebagainya. Yang ketiga, memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Tidak semua sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung penerapan pembelajaran STEAM di sekolah, khususnya sekolah yang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini membuat guru tidak dapat menerapkan model pembelajaran STEAM di kelas. Yang selanjutnya, saya membuat mind mapping dari isu terkini yaitu krisis energi dan hemat listrik. Di tengah meningkatnya konsumsi listrik dan krisis energi global, penting bagi anak-anak untuk memahami cara menghemat energi listrik, terutama dalam penggunaan cahaya buatan. Siswa diajak mengenali pentingnya memanfaatkan cahaya alami di siang hari untuk penerangan, mengurangi ketergantungan pada lampu listrik, dan ikut berperan dalam menjaga kelestarian energi bumi sejak dini. Yang selanjutnya kita kaitkan dengan STEAM. Yang pertama, sains, yaitu memahami sifat dan sumber cahaya. Siswa mempelajari bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Aktivitas eksploratif dilakukan dengan mengamati bayangan benda menggunakan senter untuk memahami arah rambat cahaya. Melakukan demonstrasi pembiasan cahaya menggunakan gelas berisi air dan pensil. Objek tampak patah karena pembiasan. Mengklasifikasikan sumber cahaya alami atau matahari dan sumber buatan yaitu lampu atau lilin. Tujuannya agar siswa dapat mengidentifikasi
cahaya di sekitar mereka dan memahami perbedaan antara cahaya alami dan buatan, serta hubungannya dengan kebutuhan energi. Yang kedua, yaitu teknologi. Teknologi yang memanfaatkan cahaya. Siswa dikenalkan dengan teknologi yang menggunakan cahaya untuk mempermudah kehidupan manusia. Seperti contohnya lampu hemat energi atau LED yang mengurangi konsumsi listrik, panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik, proyektor dan alat lain yang menggunakan cahaya dan dalam fungsinya. Mereka dapat menonton video edukatif atau mengamati langsung alat-alat tersebut. Kemudian berdiskusi bagaimana teknologi ini membantu manusia dan menghemat energi. Yang ketiga yaitu engineering atau rekayasa. Mendesain alat pemanfaat cahaya. Bagian rekayasa ini difokuskan pada kemampuan siswa dalam membuat alat sederhana berbasis prinsip cahaya. Beberapa proyek yang bisa dilakukan yaitu periskop dari kardus dan cermin untuk menunjukkan prinsip pantulan cahaya. Rumah mini dari kardus dengan sistem pencahayaan alami, yaitu membuat lubang cahaya, memasang pantulan dari aluminium foil. Siswa merancang model rumah dengan mempertimbangkan posisi jendela atau ventilasi agar siang hari tetap terang tanpa listrik. Anak belajar bahwa rekayasa bisa menciptakan solusi hemat energi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu art atau seni, mengungkapkan cahaya lewat karya seni. Bagian seni membantu siswa mengekspresikan pemahaman tentang cahaya secara kreatif. Membuat shadow puppet atau wayang bayangan dengan memainkan cerita pendek. Melukis dengan tema cahaya di sekitarku menggunakan teknik bayangan. Membuat instalasi seni cahaya menggunakan kertas transparan warna-warni atau seperti filtras jendela. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menghubungkan pemahaman ilmiah dengan ekspresi visual dan budaya lokal. Yang kelima, matematik. Mengukur dan menganalisis cahaya. Dalam pendekatan matematika, siswa melakukan aktivitas berbasis pengamatan dan pengukuran. Mengukur panjang bayangan benda pada waktu berbeda, pagi, sore, atau siang. Membuat grafik untuk menunjukkan pertumbuhan bayangan. Kemudian berdiskusi tentang sudut datang dan sudut pantul cahaya secara sederhana. Hal ini melatih kemampuan analisis data dan pengukuran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari mind map yang saya buat yaitu
Melalui pendekatan STEAM dengan tema sinar kreasi, siswa tidak hanya memahami konsep cahaya secara akademik, tetapi juga menyadari peran penting hemat energi listrik, mampu membuat alat sederhana sebagai solusi, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, berempati terhadap isu lingkungan global. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.